Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya bisa menghadiri masjid, hadir di masjid Fastabiqul Khairat ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini, di majelis ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tafsir surah Al-Baqarah sampai ayat yang ke-61. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter dan sifat dari orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Nah, Bani Israel, maka dari situ banyak hal yang menjadikan mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabinya Nabi Musa alaihi salam. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan ke ayat 62, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa saja di antara manusia itu yang akan selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang yang telah masuk atau orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Was-sabiin, dan orang-orang sabiin. Ini makna masing-masing nanti akan kita bahas. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila shalihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka ajruhum, pahala, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih pada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang 4 golongan, di mana golongan ini merupakan kategori dari agama-agama yang ada di muka bumi ini.
istilahnya afiliasinya ke atau ya, karakteristik dari agama itu ya tergantung pada atau ternisbah, tersandarkan pada 4 golongan ini. Yang pertama, innalladzina amanu. Golongan yang pertama adalah sesungguhnya orang-orang yang telah beriman. Siapa orang-orang yang beriman ini? Amanu artinya orang yang telah beriman, meyakini tentang kebenaran Islam. Dimulai dengan amanu bi anna dinal Islam dinun qaimun ala asas annal fauza biridallah. Karena kita yakin betul bahwa sesungguhnya agama Islam itu dibangun atas dasar ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa kita dapatkan kecuali iman. Al-iman as-sadiq wal amal as-salih. Jadi untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwa semua aktivitas atau syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencapai atau menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhirnya itu. Kita sholat, puasa, zakat, haji supaya apa? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho Allah ini tidak bisa kita dapatkan kecuali dari iman, berdasarkan iman. Wal amal as-salih, dan amal soleh. Maka dikatakan iman itu definisinya apa? At-tasdiq bil qalbi. Iman itu definisinya adalah meyakini dengan hati. Meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Yakin, maka disebut al-iman, karena iman itu adalah amalan hati. Wal iqrar bil lisan, tak cukup dengan keimanan dalam hati, harus diucapkan dengan lisan. Dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang ketiga, wal amalu bil arkan, mengamalkan. Nah, mengamalkannya ini itu adalah nanti bagian dari amal soleh. Orang yang telah beriman kepada Allah, ini golongan pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kenapa demikian? Nah, karena wala fadla li ummatin ala ummah illa bidzalik. Karena tak ada keutamaan. Tidak ada keutamaan bagi umat ini atas umat lainnya kecuali takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Di dalam Islam tidak ada orang yang paling mulia. Jadi kemuliaan itu tidak ditentukan dari jabatan, kekuasaan, harta, keturunan. Tetapi apa? Yang tertinggi, yang mendasari orang itu ya mulia itu adalah takwanya. La fadla li arabiyyin wala a'jami. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dan orang non-Arab. Illa at-taqwa, kecuali takwanya. Nah, ini Allah memulainya dengan iman, orang yang telah beriman. Adapun golongan kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hadu. Dan orang-orang yang soru Yahudan, yang menjadi Yahudi. Yuqal hada Yahudu. Ya, aida khala fil Yahudiyah, masuk Yahudi. Ya kan? Beragama Yahudi. Yahudi ini berasal dari ya bahasa Arab. Beberapa ulama menyampaikan bahwa Yahudi ini berasal dari pertama dari Yahuza. Yahuza ini adalah akbar auladi Yakub, anak tertua dari Nabi Yakub alaihissalam.
Yahuda ini orang soleh, kan gitu kan. Lalu kemudian ya, dibuatkanlah patung, lalu kemudian ya disembah. Atau ya disebut Yahuda hina tabu min ibadatil ajal. Ini Yahud dikatakan Yahudi karena mereka ini kembali. Ini makna yang kedua. Hada ini kan kembali. Kembali artinya bertaubat. Ketika mereka pada kisah yang lalu membuat ya anak sapi, lalu kemudian ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu mereka kemudian tabu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cikal bakal nama itu berasal dari kata itu. Nah, ini karena makna hada ya yahudu hudan itu maknanya taba. Taba artinya bertaubat. Inna hudna ilai. Sesungguhnya kami ya telah bertaubat kepadamu ya Allah. Nah, ini ada makna dua. Yahudi ini asal katanya dari Yahuda, ya, kemudian zalnya diganti menjadi dal, Yahudi. Orang yang mengikuti anaknya atau menyembah anaknya Nabi Yakub alaihissalam, Yahuzaid. Nah, sesungguhnya orang-orang Yahudi. Nah, yang ketiga, golongan ketiga, wan nasoro, orang-orang Nasoro. Nasoro ini berasal dari kata bahasa Arab Nasoro yang suruh nasron. Nah, Nasrani. Nasoro ini artinya menolong maknanya. Nasoro jamak dari kata Nasrani. Nah, ini dikatakan ya Nasrani ini adalah sekelompok orang awalnya yang ingin menolong Nabi Isa alaihissalam, ingin membantu Nabi Isa alaihissalam. Man ansori ilallah. Nah, jadi siapa yang akan menolongku? Nahnu ansarullah. Kami yang akan menolong engkau. Nah, dari kata menolong Nabi Isa alaihissalam, ya, maka dalam hal ini mereka disebut pengikutnya menjadi Nasrani, orang yang menolong. Ini hukum asalnya, makna asalnya. Ini makna yang pertama, kata Nasrani. Makna yang kedua, wa qila inna hadzal ism ma'khudun minan Nasirah wa hiya al-qaryah allati kana Isa alaihi salam qad nazalaha. Makna yang kedua bahwa Nasrani ini diambil dari nama kampungnya Nabi Isa alaihissalam. Disebut apa? Nazaret. Nazaret. Nah, maka dia kan Nazaret apa? Orang-orang yang mengikuti di situ Nasrani. Nazaret. Ini makna yang kedua, asal muasalnya. Dan ini kalau kita melihat penamaan ini berasal dari manusia. Ya kan? Penamaan ini Yahudi, kemudian Nasrani. Nah, dinisbahkan, disandarkan kepada anak Nabi atau kepada Nabi. Ya, gitu ya. Nah, ini golongan yang ketiga, ya. Amanu, hadu, nasor. Yang keempat, was-sabiin. As-sabi ini maknanya adalah al-kharij min dinin ila dinin. Orang yang biasa keluar dari satu agama ke agama yang lain. Ini sabi maknanya. Nah, sehingga apa? Dikatakan sabi ini orang yang biasa keluar dari agama. Pindah agama ini, pindah lagi agama ini.
sampai kemudian dia menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan, atau menyembah malaikat. Itu sobiin. Ini banyak pokoknya semua. Nah, maka nanti ya dikatakan 4 hal ini. Nah, maka agama yang pertama Islam, amanu itu. Yang kedua Yahudi. Yahudi ini asalnya bukan agama, tapi kumpulan orang. Nasrani juga sama, kumpulan orang, bukan agama dia. Nah, maka dari sini kita bisa memahami bahwa kalau ada sebagian orang biasa mengatakan agama samawi, agama langit itu ada 3 katanya. Pertama Islam, pertama Yahudi, Nasrani, kemudian Islam. Nah, pemahaman ini kurang tepat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan agama selain agama Islam. Karena yang Allah turunkan itu adalah kitab suci. Taurat, Injil, Zabur, itu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Sedangkan agama yang diturunkan satu-satunya agama samawi, dikatakan agama langit, itu hanya satu saja, Islam. Nah, sedangkan itu tadi Yahudi itu penamaan dari itu tadi. Nah, kemudian Nasrani juga sama. Nah, kemudian penyembah selain daripada keduanya ini, selain Yahudi dan Nasrani, ini masuk kategori sobiin. Ada orang mungkin sebagian menyembah batu, menyembah pohon, ada nyembah sapi, ada nyembah apa lagi? Nyembah manusia, macam-macam. Nah, itu kategorinya sobi. Nah, apa maksud dari 4 ini di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan man amana billah. Siapa saja di antara mereka yang 4 ini, pertama beriman kepada Allah. Jelas billah. Orang yang mereka semuanya ini beriman kepada Allah. Artinya apa? Para ulama mengatakan mereka masuk Islam. Yang agama yang Allah turunkan itu man amana billah wal yaumil akhir. Yang kedua beriman pada hari akhir. Artinya apa? Percaya dengan rukun iman. Yang ketiga wa amila sholihan. Yang beramal soleh. Kalau 3 hal ini dilakukan apa? Dari mereka, ya, Yahudi, Nasrani, ya, kemudian apa? Yang sobiin. Kalau mereka beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ketakutan, tak perlu rasa takut, tak perlu ada rasa sedih. Mereka pasti masuk surga gitu. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa ayat inilah yang dijadikan oleh JIL, Jaringan Islam Liberal, sebagai dalil bahwa semua agama itu sama. Ini, semua agama sama, mereka berdalil pakai ayat ini. Nah, mereka mengartikannya apa? Sesungguhnya orang beriman, orang Islam, Yahudi, Nasrani, dan sobiin, kalau mereka beriman billah, mereka artikan billah ini pada Tuhannya. Siapa yang beriman pada Tuhannya masing-masing, percaya pada hari pembalasan, dan beramal soleh, berbuat baik, maka mereka tak perlu takut, tak perlu khawatir, sama-sama masuk surga. Nah, ini bahaya. Ini orang jil tuh gitu. Pakai dalil ini dia. Ada namanya buku, mereka menulis fikih lintas agama. Nah, itu. Ini di antara buku yang mereka ini. Yang nulis-nulis itu profesor-profesor. Fikih lintas agama. Nah, di antaranya itu mereka menulis apa namanya? Dalil. Ya, bahwa oh ini semua agama itu sama. Maka muncul itu. Ya. Apa namanya, pemikiran di masyarakat, ya, semua agama sama.
Semua sama. Jalan-jalannya aja yang berbeda. Apa namanya? Jalan berbeda, tujuannya sama. Menuju pada Tuhan. Kan gitu kan. Wah, ini bahaya juga ini. Nah, maka apa yang mendasari kok semua agama tidak sama? Jelas, kita tahu bersama. Silakan buka. Allah Subhanahu wa taala menafsirkan ayat ini. Mari kita buka. Ya. Mari kita buka Al-Qur'annya, surah Ali Imran ayat 19. Surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama indallah di sisi Allah yang diakui oleh Allah. Di sisi Allah itu yang diakui oleh Allah, yang dibenarkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah adalah al-Islam. Jadi perlu kita ini juga istilah ya. Agama yang paling benar adalah Islam. Ini juga perlu diberikan catatan. Ini bukan agama yang paling benar, tapi agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah ini berarti ini apa namanya, mengklaim ya kebenaran sepihak, ya kan? Ya ini mengklaim kebenaran sendiri, tidak. Karena kita yakin betul bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang benar, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Allah sampaikan wahyu kepadanya berupa Al-Qur'an. Kita yakin betul ini. Innad dina indallahi al-Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba. Dan tidaklah berbeda alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab. Siapa itu? Ahlul kitab. Ahlul kitab ini ada dua, Yahudi dan Nasrani. Tidaklah mereka berselisih dengan Islam itu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kecuali setelah mereka mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam kitab suci mereka itu sudah ada nih penjelasan gitu. Tapi kenapa kok masih menyelisihi Islam? Baghyan bainahum. Apa baghyan? Ada kebencian dalam diri mereka. Nah, di antara kebencian itu, kenapa yang menjadi nabi dan rasul itu bukan dari keturunan? Nah, itu dari Israel. Kok lalu dari nabi keturunan Ismail alaihissalam. Nah, ini ada baghyan. Maka sebenarnya tahu tuh Islam agama yang benar tuh. Cuman itu di hati itu masih tertutup. Nah, wa may yakfur bi ayatillah, siapa saja yang kufur dengan ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hisabnya itu sangat cepat. Nah, ini artinya jelas itu. Jadi artinya tidak semua agama itu sama. Kalau setiap agama itu sama, kan ada. Bahkan ada tokoh di Indonesia, ya, dia mengaku sebagai Muslim, lalu kemudian dia ya menikahkan anaknya dengan ya beda agama. Nah, kenapa dia bilang semua agama itu kan sama? Semua agama sama. Nah, perlu kita ini kan juga tadabburi ayat berikutnya. Ya. Kita buka kembali surah Ali Imran ayat 64. Ali Imran ayat 64.
Qul ya ahlal kitab. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ta'alau. Ta'al. Apa artinya? Kemari. Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ya. Mari bergabung bersama kami masuk ke dalam Islam menuju kalimat yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alla na'budu illallah. Ini poinnya. Mari wahai ahli kitab, sama-sama kita. Pertama apa? Tidak menyembah kecuali Allah. Sejak Nabi Muhammad diutus sudah disebutkan semuanya disampaikan kepada Yahudi, Nasrani, ke orang-orang musyrik. Jangan kita menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Jangan menjadikan sebagian dari kita, dari manusia itu arbaban. Apa arbab? Raib. Min dunillah, selain Allah. Jangan. Fa in tawallau faqulu. Kalau kalian berpaling dari itu semuanya, faqulu, katakan isyhadu bi anna muslimun. Nah, itu. Isyhadu, saksikanlah bahwa kami adalah seorang muslim. Ini bahasanya begitu. Diajak semuanya ahlul kitab itu untuk menjadi muslim. Untuk menjadi muslim. Ya, maka apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini ajakan kepada ahlul kitab yang sudah diajak oleh Rasulullah SAW. Selain daripada itu, bisa kita buka juga surah An-Nisa ayat 171. An-Nisa ayat 171. An-Nisa, surat perempuan. Ya, ayat 171. Ya ahlal kitab, wahai ahlil kitab. Itu tadi. Diajak lagi tuh. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian gulu. Gulu itu apa? Bersikap berlebihan. Fi dinikum, dalam agama kalian. Dengan apa? Wala taqulu 'alallah illal haqq. Jangan kalian mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Jadi jangan diselewengkan tentang Allah ini, makna Allah, bahwa Allah adalah Tuhan kita. Lalu Allah menjelaskan, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa, ya, dalam bahasa ini Masies apa? Ya. Masies apa? Isa ibnu Maryam, anak laki-laki Maryam, Rasulullah. Dia adalah Rasulullah, bukan Tuhan. Itu Allah tegaskan di sini. Nabi Isa ini bukan Tuhan, tapi Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min. Kalimatnya, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, wahyunya disampaikan melalui apa? Maryam. Wa ruhum min. Alqaha ini di antaranya apa? Nah, Nabi Isa alaihissalam ini langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara asbab bapak. Langsung pembuahan langsung ada di rahim, ya, Sayyidah Maryam. Maryam ini biasa disebut dengan siapa? Maria. Nah,
Makanya disebut dengan Bunda Maria. Nah, dalam Nasrani begitu, Bunda Maria. Nah, apalagi kan jelas gitu, ada Bunda Maria, berarti dia Nabi Isa adalah anak Maria kan? Anak Maria. Fa'aminu billah. Nah, ini kata Allah. Maka berimanlah kalian semuanya billah kepada Allah. Wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah. Wala taqulu salasah. Ini udah disebutkan oleh Allah. Jangan kalian sebutkan Tuhan itu ada 3. Trinitas, jangan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. 3 in 1, 3 dalam 1. Nah, mereka memahami 3 dalam 1. Intahu, selesailah. Jangan katakan itu lagi. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Innamallah ilahun wahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu, yang esa. Tak ada 3. Nah, ini keyakinan dalam agama nih, dalam Islam ini harus kita yakini. Ya, karena kita adalah agama Islam. Kita yakini nih kebenaran Al-Qur'an. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah. Allah memiliki anak. Ya, langsung dibantah oleh Allah. Allah tak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Tak punya anak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai wakil. Wakil dari kita. Nah, ini luar biasa. Itu di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada ahli kitab. Nah, itu tadi. Ayat tadi itu yang disalahgunakan oleh orang-orang liberal tentang semua agama itu sama, itu terbantahkan dari beberapa ayat ini. Masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang membantah itu semuanya. Maka tadi innad dina indallahi al-Islam. Kemudian ya, 2 ayat lagi. Surah Al-Maidah ayat 68. Surah Al-Maidah ayat 68. Al-Maidah ayat 68. Qul ya ahlal kitab. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli kitab. Lastum ala syai' hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Ya. Katakan. Ya. Katakan wahai ahlul kitab, lastum ala syai'. Kalian tak bisa melakukan apa-apa. Ya. Kalian tak ada kekuatan, kalian tak ada pertolongan. Hatta tuqimut Taurata wal Injil. Sehingga kalian menegakkan apa? Taurat dan Injil. Jadi harus ditegakkan, dilaksanakan. Kalau ditegakkan, dilaksanakan, pastilah masuk Islam. Wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Kenapa? Karena dalam Taurat dan Injil menyebutkan bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Nah gitu ya. Ini sangat luar biasa. Nah, maka ya, ini juga menjadi bantahan terhadap ya ahlul kitab. Jadi mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan, mengamalkan. Ya, kalau dalam Injil Barnabas itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kan gitu ya.
Ini Allah. Ini Allah. Allah sebenarnya kan. Cuman di bahasa Indonesia Allah. Dibuat Allah. Ya, utusan Allah kan. Nah, itu. Kemudian apa? Al-Maidah 77. Qul ya ahlal kitab. Al-Maidah 77. Tadi 68, ini 77-nya. Qul ya ahlal kitab. Katakan wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian ghulu, berlebih-lebihan dalam agama kalian, ghairul haqqi. Ya, selain dari menegakkan kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu, keinginan suatu kaum qad dallu min qablu, yang telah sesat sebelumnya. Ini bahasa Al-Qur'an. Wa adallu katsira, udahlah sesat, menyesatkan. Wa dallu an sawa'is sabil. Maka nanti dalam Al-Fatihah itu yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub, para ulama tafsir mengatakan maghdub ini adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, orang yang sesat. Yang tersesat itu adalah ya Nasrani. Kenapa maghdub dibenci, dimurkai oleh Allah? Karena Yahudi ini banyak itu tadi, yang pekannya lu, ngeyelnya itu banyak. Banyak banget, bahkan pembunuhan terhadap nabi mereka. Maghdub. Waladdallin, tersesat. Tersesat apa? Dalam pemahaman. Itu Nasrani. Itu tadi sudah jelas tuh. Misalnya Yesus. Nah, kan dikatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Itu sedikit saja. Tak usah, bukan anak, tapi utusan Allah gitu. Utusan Allah. Nah, itu bedanya sedikit saja. Seharusnya apa? Arah ke ke Singkawang tuh lewat sini gitu, tapi lewatnya sana. Tak tembus gitu. Maka disebut dalam ayat Quran waladdallin. Ini terkait dengan tafsir. Dan dalam hal ini bukan berarti apa? Ya kalau di depan orang-orang ya selain agama Islam, ya kita ya ketika menyampaikan ini pastilah ini akan memunculkan kegaduhan. Ya. Kalau di luar sana, ya, tapi karena ini di dalam, dan ini untuk meyakinkan umat Islam tentang apa? Kebenaran Al-Quran. Jadi semua tadi yang disampaikan itu ayat-ayat semua, bukan pendapat pribadi saya, tapi ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang ahlul kitab tadi. Dan agama yang diridhoi, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu al-Islam. Makanya agama samawi itu adalah satu, al-Islam, dan agamanya para nabi dan rasul sejak dari Nabi Muhammad dan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini adalah agama Islam. Pengikutnya adalah muslimun. Hanya syariatnya saja yang berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan, Pak. Iya. Iya. Nah, coba kita baca tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya. Ya. Bahwa di sini kita dapati inna dina indallahi al-Islam.
Nah, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Summa khatama subhanahu wa ta'ala al-ayat bi hadzal tahdid asy-syadid faqala wa may yakfur bi ayatillahi fa inna Allaha sari'ul hisab wa may yakfur bi ayatillah adalla ala wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala fa inna Allaha ya wa khas alaihi a'mal fid dunya wa sayu'aqibu ma yastahiqu fil akhirah. Fa qawlu fa inna Allaha sari'ul hisab qaimun maqama jawab wa illa wa may yakfur bi ayatillah. Nah, ini siapa saja ini dikatakan sari'ul hisab, Allah cepat. Nah, ini jawab dari syarat. Syaratnya apa? Siapa saja yang kufur. Siapa saja yang kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ia fa inna Allah Subhanahu wa taala muhasib wa muaqibuhu wallahu sari'ul hisab. Allah akan menyegerakan hisabnya dan menyegerakan siksanya. Jadi orang yang memilih agama selain Islam dan dia kufur terhadap ayat-ayat Allah yang sudah jelas nyata, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat hisabnya bagi mereka, ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat juga apa? Sanksinya. Gitu. Kenapa? Ini kan poin utamanya. Kenapa tidak dijadikan pilihan utama dalam ini? Nah, maka Allah artinya dalam hal ini ada ya apa? Kemurkaan di sini tentang ya pilihan-pilihan selain dari al-Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Apakah makna pada yang masih belum mengerti atau belum sadar itu dengan adanya innallaha sari'ul hisab itu harus segera menyadari. Jadi ayat itu berdampak ke yang belum paham itu segera sadari hisabnya mau cepat kan. Iya. Sudah barang jelas kan. Iya. Ya. Ya termasuk di dalamnya. Nah, termasuk di dalamnya. Ya, udah tanda-tanda udah jelas, segerakan kan gitu ya. Sari'ul hisab, nanti hisabnya udah menunggu kan gitu ya. Nah itu. Ya kan Pak ya? Wallahu a'lam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada surah Al-Baqarah ayat 2. Maksud apa yang dapat diambil dari surah Al-Baqarah ayat 2 ini? Sehingga orang Buddha itu punya disebabkan bahwa semua agama sama. Sedangkan kalau kita lihat surah Al-Imran, ayat surah Al-Imran ayat 85, saya kasih dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan terima dan di akhirat dia masuk orang-orang beriman. Apakah makna dari apakah konsep dari surat Al-Baqarah ayat 16 ini ada seperti yang jelas tentang atas kesatuan pemersatu. Kalau banyak orang bilang ini baik setelah dibawa. Jadi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh surat Al-Imran ayat Ya, jangan. Ada. Ya, itu sebagai penjelasan pelengkap dari itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Nah, ini silakan dibuka. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Surah Ali Imran. Ghairal islami dinan. Surah Ali Imran ayat 85. Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa saja yang mencari ghairal Islam, selain Islam, dinan sebagai agama, falai yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima. Itu jelas tuh pernyataan. Falan, tidak akan pernah yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khosirin,
di akhirat dia akan merugi. Wah, jelas itu ya Pak ya. Jadi bahwa orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya? Amal kebaikannya, ya. Kemudian apa? Ibadahnya, akidahnya sama, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau ada umat Islam yang masih ragu, nah ini perlu dipertanyakan kayak gimana? Tidak apa-apa. Yang penting kan dia beramal soleh. Agama sih yang penting Pak berbuat baik. Agamanya apapun terserahlah. Bebas. Kalau umat Islam masih ragu seperti itu, dipertanyakan keimanannya. Ah itu dipertanyakan. Jelas itu. Ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, masih ada yang lain? Silakan Bu. Oh nama. Nama Misyruki Asy-Syairi. Artinya Misyruki ini jadi memang pakai ini ya, shin. Karena kalau pakai sin biasa, sin rokof saroko, artinya Misyruki orang yang dicuri. Pakai saroko itu artinya mencuri. Atau pakai ini, kalau asal katanya shin rokaf, Misyruki pakai kaf, pakai k, artinya yang syirik. Nah ini pakai q, shin rokof, masyrik, artinya itola asyamsu minal masyrik, matahari terbit dari timur, orang wajah yang berseri-seri. Nah, itu dia. Asy-Syairi. Bukan, itu pemberian dari ustadz saya. Dari ustadz saya dulu ketika saya belajar di Jawa Timur. Ya, mondok. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua masalah menjadi orang yang soleh atau itu syarat-syarat itu apa saja tuh supaya hal menjadi orang saleh atau bertakwa itu bisa sempurna. Iya. Syarat atau kriteria orang dikatakan soleh solehah bertakwa. Paling tidak ada 10 kriteria. Nah ini. Ada 10 kriteria orang yang bertakwa, beriman, atau dia itu soleh solehah. 1, akidahnya benar. Akidahnya benar. Itu. Yang kedua, semangat beribadah. Semangat ibadah itu. Itu kriteria soleh. Ada orang beramal soleh tapi tidak semangat ibadah. Dan ibadahnya pun benar gitu. Yang ketiga, akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Yang ketiga, bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Yang keempat, semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kelima, disiplin. Wah, itu. Jadi sebagaimana Nabi menyatakan tentang apa? Kedisiplinan. Ya. Kemudian apa? Yang ke-6, badannya sehat untuk beribadah. Dia menjaga kesehatan itu bagian dari karakteristik orang yang bertakwa, karakteristik orang soleh. Makanya perlu apa? Check up atau olahraga. Ya, sampai apa? Kita tidak tahu kalau dalam diri kita ada penyakit.
Al mu'minul qawi khairun wa ahabbu, itu tadi, ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat, yang sehat itu lebih baik di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, itu kan. Udah berapa tuh? 6. Kemudian yang ketujuh, mandiri, bisa mandiri segala hal. Maka sebenarnya kaum muslimin itu harus punya kemandirian sebenarnya. Umat Islam terbesar di Indonesia harus mandiri dari sisi apa saja, sisi sosial, politik, ekonomi, ya keamanan dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan, punya wawasan, ya, keilmuan, ya, punya keilmuan yang kuat, punya keilmuan yang kuat, ilmu agamanya kuat, ilmu umumnya juga kuat. Nah, itu agama dan dunianya dapat. Yang kesembilan, ya, dia udah berapa? 9 ya? Hah? Udah 9 nih ya. Apa saja yang pertama? Akidah yang bagus. Semangat ibadah. Anak yang baik. Semangat. Yang yang ke-9. Keteraturan. Teratur dia di dalam kehidupan. Teratur. Jadi teratur itu, jadi dalam ayat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus, seperti bata yang tersusun rapi. Teratur. Maka di situ apa? Tertib. Bahasa ini ya, tertib ya. Tertib. Nah, yang ke-10, bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah kriteria orang yang solehah, orang bertakwa, beriman secara komprehensif. Maka kalau ini bisa dilakukan, dikerjakan, maka sempurnalah dia itu tadi menjadi mukmin yang komprehensif. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Di antara ciri-ciri tadi itu ada alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu nanti pembahasan ada masuk ke sebagian dari 10 kriteria ini. Gitu. Sudah? Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.